Halo Sobat Hebat, perkenalkan nama aku Arif Yahya dari Prodi Ilmu Sejarah Angkatan 2021. Halo Sobat Hebat, kenalin aku Syifa Ramadina dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Halo Sobat Hebat, perkenalkan nama saya Lantip Adi Menang dari Angkatan 2021, Fakultas Kedokteran Hewan. Saya kedapatan di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Cerme, lebih tepatnya lagi di Cerme Kidul. Kebetulan aku ditempatkan di Banyuwangi, di Kecamatan Kalipuro, tepatnya di Desa Klatak. Oke, aku kebetulan itu kebagian di wilayah Surabaya. Tempatnya sendiri itu di Tandes, di Kecamatan Tandes, di Kelurahan Balongsari. Mungkin kalau bagiku sih ya karena aku juga orang Sidoarjo, jadi ya untuk jarak sih ya nggak terlalu jauh juga, alhamdulillah. Terus ongkos yang dikeluarkan juga nggak terlalu banyak juga sih. Terus untuk di Tandes itu kalau menurutku sih ya wilayahnya sih ya enak-enak aja gitu. Jujur kaget, terus sempet kayak denial gitu, karena ya kita semua tahu Banyuwangi itu jauh banget di ujung timur Pulau Jawa kan. Jadi sempat kaget, terus sempat kayak yang bener banget nih aku dapat di Banyuwangi, nggak salah nih gitu, sempat denial gitu sih. Tapi ya karena memang sistemnya diacak kan, dipilihin dari universitas, jadi mau nggak mau ya harus terima kita ditempatin di mana. Reaksi awal pas di Gresik sedikit banyak, alhamdulillah karena deket. Cuman di sisi lain kayak iri sama yang jauh gitu loh. Pengen coba juga ke tempat yang jauh sebenarnya. Cuman ya enak juga itu deket. Karena udah H-1 berarti 99%. 1%-nya kan belum eksekusi. Waduh, kalau kelompokku ini dari subjektif aku aja ya mungkin. Jadi mungkin 70% kali ya, karena lokasinya yang jauh, kita juga belum, sekelompok itu belum survei langsung ke lapangan berdasarkan data-data yang ada di internet dan wawancara sama pihak-pihak terkait di desa. Jadi untuk mencocokkan antara data yang ada di internet dengan di lapangan kan belum 100% sama gitu. Jadi masih perlu ada penyesuaian lagi nantinya. Jadi mungkin sekitar 70% mungkin ya. Untuk permasalahan yang di Tandes itu ada beberapa sih. Yang pertama ini adalah stunting. Stunting ya gizi buruk gitu, gizi buruk. Terus yang kedua adalah tindak kayak permasalahan kriminal itu masih besar juga di sana. Kebetulan desa di mana aku ditempatkan itu termasuk, kalau bisa aku bilang itu termasuk desa yang udah cukup maju ya, dari sumber daya manusianya dan juga desanya sendiri itu. Jadi mungkin yang menjadi pesan dari pihak desanya itu perihal pencegahan stunting dan juga di aspek pendidikannya. Jadi kemarin itu kami dapat informasi bahwa di Desa Klatak sendiri itu terdapat 800 pendaftar yang mendaftarkan calon pengantin yang mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah. Itu kan 800, itu bukan angka yang sedikit ya. Jadi dengan itu kami membawa perhatian untuk pencegahan stunting itu sendiri. Terus juga di pendidikan, kita tahu belakangan ini banyak banget isu-isu mental health, terus juga bullying di kalangan anak-anak pelajar gitu. Jadi itu yang menjadi fokus kelompok aku, tepatnya untuk bantu untuk menyelesaikan permasalahan itu sih. Untuk masalah di Cerme sendiri sebenarnya di sana tuh banyak banget UMKM kayak mulai ada UMKM jamu, keset, sampai rebana. Dan dari kami melihat itu sebuah masalah karena masih belum banyak orang yang mengenal UMKM tersebut, dan itu menjadi potensi yang bisa kami kembangkan melalui program kerja kami, yaitu digitalisasi UMKM, di mana kita akan membantu dari pihak-pihak UMKM yang ada untuk lebih bisa melakukan branding dan bisa ekspansi
jauh lebih luas melalui sosial media. Dari kelompok kami sendiri melakukan 2 program untuk memaksimalkan potensi yang ada, yaitu melalui yang pertama penyuluhan digitalisasi UMKM. Yang kedua kami melakukan workshop untuk pembuatan media branding bagi teman-teman UMKM biar mereka bisa jauh lebih dikenal di sosial media. Dan 2 program ini rencananya akan kami lakukan secara berkala dan nantinya kami akan menuntun mereka sampai mereka benar-benar siap untuk rilis di sosial media. Oke, untuk proker yang pertama adalah stunting. Nah, stunting itu nanti kelompok kami akan melakukan kolaborasi bersama puskesmas terkait gitu. Jadi nanti kami kolaborasi terkait bagaimana pencegahan stunting, terus bagaimana untuk cara untuk meningkatkan gizinya seperti itu. Terus yang kedua adalah yang tadi permasalahan di tindak kriminal ya. Nah, mungkin itu kami melakukan kolaborasi dengan Polsek dan Polres terkait dengan sosialisasi juga. Nah, itu nanti kami juga mengajak dari orang tua juga karena bagaimanapun juga peran orang tua sangat penting gitu bagi anak-anak yang remaja itu. Kebetulan kelompok kami itu dapat bantuan uang saku dari Unair untuk menjalankan proker yang akan kita selenggarakan di desa nanti, dan juga penyediaan fasilitas berupa akomodasi transportasi kita nanti berangkat ke Banyuwangi gitu. Oke, untuk UNER sendiri itu memberikan fasilitas yang pertama adalah DPL, yakni dosen pembimbing lapangan, yang dimana berperan untuk ya dijadikan sebagai guru lah. Jadi nanti konsultasi terkait proker, terus permasalahan terkait hal-hal yang berhubungan dengan kami waktu KKN nanti selama 25 hari itu. Terus yang kedua adalah BPJS. BPJS itu nanti kita nanti mendapat asuransi dari BPJS terkait dengan keselamatan jiwa kita selama KKN ini. Oke, mungkin untuk fasilitas yang diberikan oleh UNER yang menurut saya paling membantu yaitu pengiriman kendaraan. Karena yang pasti nggak menutup kemungkinan di sana nanti kita akan sangat-sangat membutuhkan kendaraan, dan dari UNER sudah ada fasilitas untuk pengiriman kendaraan yang artinya kami di sana tidak perlu susah-susah untuk jalan kaki atau sewa kendaraan dan lain sebagainya. Terima kasih UNER.